batas waktu gencatan senjata 60 hari Amerika Serikat dan Iran berakhir pada 17 Agustus kemarin. Seperti diketahui, AS dan Iran menaikkan nota kesepahaman atau MOU gencatan senjata pada 17 Juni lalu. MOU tersebut ditandatangani oleh Presiden Donald Trump dan mitranya dari Iran, Masoud Pezeshkian, guna membuka jalan bagi perundingan tahapan selanjutnya menuju perdamaian yang langgeng antara kedua negara serta Israel. Secara de facto, MOU tersebut memang tak berlaku lagi, terutama setelah Trump memerintahkan militer AS menyerang Iran kembali pada awal Juli lalu. Saat itu Trump mengatakan gencatan senjata telah berakhir. Pemicunya adalah AS menuduh Iran melanggar gencatan senjata dengan menyerang kapal tanker dan kapal kargo yang melintasi Selat Hormuz. Iran merespons Amerika lah yang melanggar kesepakatan karena secara sepihak membuka jalur baru di Selat Hormuz di sisi wilayah Oman. Para pejabat Iran berulang kali menegaskan tak ada satupun kapal yang bisa melintasi Selat Hormuz tanpa izin dari otoritasnya, termasuk di jalur yang berada di perairan Oman. Serangan ke Iran pun dibalas dengan gempuran terhadap pangkalan-pangkalan militer AS di Timur Tengah. Serangan pembalasan Iran saat itu benar-benar dahsyat, menghancurkan pesawat-pesawat militer hingga merenggut nyawa personel. Batas waktu 60 hari gencatan senjata berakhir, namun belum ada kesepakatan pun yang dihasilkan untuk mengakhiri konflik, termasuk pembukaan kembali Selat Hormuz. Perundingan memang masih berlangsung, namun sepertinya buntu. Situasi yang terjadi adalah AS dan Iran terkunci dalam persaingan antara tekanan ekonomi dan ambisi politik tak berujung. Kedua pihak tidak siap untuk membuat kesepakatan guna mengakhiri perang. Bahkan muncul masalah-masalah baru. Kali ini bukan hanya program nuklir, tapi merembet ke lalu lintas di Selat Hormuz. Kenyataannya saat ini Selat Hormuz tetap diblokade, memicu lonjakan harga minyak dunia. Harga minyak mentah WTI AS pada 18 Agustus naik 0,46% menjadi 84,96 dolar per barel. Sementara minyak mentah Brent yang menjadi patokan harga minyak global naik 0,3% menjadi 91,17 dolar per barel. Dalam pernyataan terbaru, Trump juga mengancam akan membombardir Oman karena dianggap menghalangi kesepakatan dengan Iran terkait Selat Hormuz. Pernyataan Trump itu merujuk pada perundingan antara Iran dan Oman yang sedang berlangsung, membahas kendali lalu lintas Selat Hormuz. Iran dan Oman sama-sama mengendalikan jalur perairan strategis itu. Trump pernah melontarkan ancaman serupa kepada Oman pada Mei lalu. Para pejabat Iran dan Oman selama beberapa pekan terakhir mendiskusikan pengaturan lalu lintas di Selat Hormuz yang kabarnya sudah terjalin kesepakatan. Kementerian Luar Negeri Iran bahkan menegaskan kedua pihak sedang menyusun deklarasi bersama yang tampaknya tidak melibatkan AS. Kondisi tersebut yang membuat Trump murka hingga mengancam akan mengebom negara sekutunya tersebut. This morning you said you would bomb the S out of Oman if they got in the way of reopening the Strait of Hormuz. Would you say you're out of patience with Oman, a strategic partner? No, I don't think they behave very well, but we'd handle them very easily, just like we do other things. Kenyataan lainnya, sanksi AS terhadap Iran tetap berlaku. Demikian pula blokade maritim AS terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran. Para pejabat AS mengatakan pemerintahan Trump menyadari batas waktu gencatan senjata pada 17 Agustus kemarin akan berlalu tanpa ada perkembangan berarti. Lalu bagaimana dengan Iran? Iran mengacuhkan batas waktu tersebut karena menganggap tak ada batasan gencatan senjata. Juru bicara Kemlu Iran, Ismail Baghei, mengatakan tak ada batas waktu 60 hari dalam MOU dengan AS, seperti diberitakan media massa. Dia menegaskan tidak ada penyebutan batas waktu 60 hari dalam naskah MOU. Iran tak akan mengubah kebijakan di bawah tekanan ultimatum atau batas waktu. Keputusan Iran selalu didasarkan
pada kepentingan nasional. مهلت 60 روزه نداریم و اساساً بارها ثابت شده جمهوری اسلامی ایران طرفی نیست که تحت فشار و التیماتوم و مهلت زمانی سیاست‌هاش رو تنظیم بکنه. ما بر اساس منافع ملیمون تصمیم میگیریم. نقشه مسیر تردد در موردش تفاهم شده، ولی خب ما قرار بود و قرار هست که تفاهم رو در قالب یک بسته نهایی بکنیم. نقشه به علاوه بیانیه مشترک. Opsi yang ditawarkan Iran kepada AS pun tak pernah berubah. Kendali penuh Selat Hormuz serta penarikan pasukan AS sepenuhnya dari kawasan. Di saat bersamaan, Iran memperkuat kemampuan tempurnya, termasuk melakukan perombakan para petinggi militer. Iran juga mengubah doktrin perang menjadi lebih ofensif. Militer Iran kini tidak hanya dipersiapkan untuk bertahan dari serangan, tapi juga harus mampu melancarkan operasi ke wilayah-wilayah musuh. Jenderal Korps Garda Revolusi Iran Muhammad Reza Naqvi mengatakan serangkaian penunjukan baru di jajaran petinggi militer Iran menandai pergeseran dari doktrin defensif menuju ofensif. Naqvi menegaskan pendekatan tersebut berbeda dengan doktrin yang diterapkan Iran sebelum perang 28 Februari. Pergeseran ini mengindikasikan Iran memiliki perkiraan bahwa konfrontasi dengan AS dan Israel bisa berlangsung panjang. Pernyataan Naqvi tersebut merupakan penjelasan resmi paling gamblang dari seorang petinggi militer Iran mengenai strategi di balik keputusan pemimpin tertinggi Mojtaba Khamenei merombak sejumlah jabatan kunci militer. Iran juga memerintahkan integrasi Pusat Komando Operasional Militer atau biasa disebut Markas Besar Pusat Khatam Al-Anbiya ke dalam staf umum guna mengoordinasikan strategi militer secara keseluruhan. Perubahan doktrin tersebut diperkuat dengan kemampuan produksi rudal balistik Iran yang terus meningkat. Produksi rudal Iran bahkan jauh melampaui tingkat penggunaannya selama perang. Bukan hanya itu, Garda Revolusi Iran mengungkap hasil pengembangan rudal yang diklaim lebih pintar sehingga bisa menghindari sistem pertahanan musuh. Sejumlah rudal Iran kini dapat dikendalikan dan mengubah arah sehingga bisa menghindari sistem pertahanan udara lawan. Rudal-rudal tersebut telah digunakan dalam serangan terbaru terhadap pangkalan-pangkalan militer AS, termasuk di Yordania yang memakan korban jiwa. Sementara AS tampaknya berusaha mengerem perang dengan memadukan pendekatan tekanan dan diplomasi, terlebih menjelang pemilu paruh waktu pada November, Iran justru semakin memperkuat militernya. Demikian headline iNews hari ini. Simak perkembangan berita konflik AS Iran di inews.id. Saya Anton Suhartono. Sampai jumpa.